Mentari pagi menyingsing di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan yang menerangi desa Jatinangor yang terhampar di lereng Gunung Manglayang. Udara sejuk khas pegunungan masih terasa menusuk kulit, membawa aroma tanah basah dan dedaunan hijau yang menyegarkan. Embun pagi masih menempel di dedaunan, berkilauan bak permata di bawah sinar matahari. Rumah-rumah penduduk, dengan arsitektur tradisional yang sederhana namun kokoh, berjajar rapi di sepanjang jalan setapak yang terbuat dari batu kali. Beberapa di antaranya memiliki halaman yang ditanami berbagai tanaman, menambah keindahan dan kesegaran suasana. Suara kicau burung terdengar merdu, menambah ketenangan suasana pagi hari. Di kejauhan, hamparan sawah menghijau membentang luas, diselingi aliran sungai yang jernih dan tenang. Pagi hari, suara azan berkumandang dari menara Masjid Al-Falah, menandakan waktu sholat subuh telah tiba. Setelah sholat, beberapa warga terlihat membersihkan halaman rumah, sementara yang lain bergegas ke sawah. Uniknya, sebelum memulai aktivitas mereka, beberapa petani melakukan ritual kecil berupa membaca doa dan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Mereka percaya, hal ini akan membawa keberkahan dalam pekerjaan mereka. Para petani mulai membajak sawah dengan menggunakan traktor dan cangkul, beberapa di antaranya masih menggunakan cara tradisional dengan membajak sawah menggunakan kerbau. Di beberapa rumah, wanita-wanita terlihat sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarga mereka, termasuk membuat dodol Garut, makanan khas Garut yang manis dan legit, untuk bekal bekerja di sawah. Aroma masakan tradisional yang lezat tercium semerbak di udara, menambah semangat pagi hari. Siang hari, matahari mulai meninggi, panas terasa menyengat kulit. Para petani beristirahat sejenak di bawah pohon rindang, menikmati makan siang yang sederhana, termasuk nasi liwet, makanan khas Sunda yang gurih dan nikmat. Di beberapa rumah, para pengrajin terlihat sibuk mengerjakan anyaman bambu, kerajinan kayu, atau batik khas Jatinangor. Uniknya, mereka sering bernyanyi sambil bekerja, menambah keceriaan dan semangat dalam mengerjakan pekerjaan mereka. Anak-anak terlihat bermain galasin, permainan tradisional Sunda yang menggunakan biji-bijian, atau bermain congklak, permainan tradisional yang menggunakan lubang-lubang kecil di atas papan. Suasana siang hari di Jatinangor terasa begitu ramai dan meriah, dipenuhi oleh aktivitas warga yang produktif dan penuh semangat. Sore hari, matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang indah. Suasana di desa Jatinangor menjadi lebih tenang dan syahdu. Para petani telah kembali dari sawah, membawa hasil kerja keras mereka. Uniknya, sebelum masuk rumah, mereka membersihkan diri terlebih dahulu di sungai yang mengalir jernih di dekat sawah. Para pengrajin juga telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka berkumpul di Masjid Al-Falah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, mereka berkumpul di sekitar rumah, bercengkrama dan berbincang-bincang sambil menikmati minuman hangat, seperti bandrek, minuman jahe yang menghangatkan badan. Malam hari, setelah sholat isya dan makan malam, beberapa warga berkumpul di sekitar api unggun yang berkobar di halaman rumah atau di tempat terbuka. Api unggun memberikan kehangatan dan cahaya di tengah gelapnya malam. Disinilah, mereka bercengkrama dan berbincang-bincang, membicarakan berbagai hal, dari hal-hal sepele hingga hal-hal yang lebih serius. Mereka saling berbagi cerita tentang pengalaman sehari-hari, baik di sawah, di bengkel, maupun di pasar. Ada yang bercerita tentang hasil panen yang melimpah, ada juga yang bercerita tentang kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan pesanan anyaman bambu. Mereka saling bertukar informasi dan saling memberikan semangat satu sama lain. Para sesepuh desa seringkali membagikan pengetahuan dan pengalaman hidup mereka kepada generasi muda. Mereka bercerita tentang sejarah desa Jatinangor, tradisi-tradisi lokal, dan nilai-nilai luhur yang harus dijaga. Mereka juga mengajarkan berbagai keterampilan, seperti cara membuat anyaman bambu, cara merawat tanaman, dan cara memelihara ternak. Di tengah suasana yang hangat dan akrab, mereka seringkali bercerita tentang legenda dan mitos yang berkembang di masyarakat Jatinangor. Ada cerita tentang asal-usul desa Jatinangor, cerita tentang tokoh-tokoh penting di desa, dan cerita tentang makhluk halus yang dipercaya menghuni Gunung Manglayang.
Cerita-cerita ini menambah keakraban dan kekompakan di antara warga desa. Mereka juga seringkali berdiskusi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh desa, seperti masalah infrastruktur, masalah pertanian, atau masalah sosial. Mereka saling bertukar pikiran dan mencari solusi bersama-sama. Dalam diskusi ini, terlihat kearifan lokal dan semangat gotong royong yang tinggi di antara warga desa. Api Unggun menjadi tempat berkumpulnya warga desa, tempat berbagi cerita, tempat berbagi pengetahuan, tempat bercerita tentang legenda dan mitos, dan tempat berdiskusi tentang masalah desa. Api Unggun menjadi simbol kebersamaan, kekompakan, dan kearifan lokal masyarakat desa Jatinangor. Api Unggun bukan sekadar api, melainkan simbol kehidupan sosial di desa Jatinangor. Di sekelilingnya, warga desa saling berbagi, saling mendukung, dan saling memperkuat. Api Unggun menjadi bukti nyata bagaimana tradisi dan nilai-nilai luhur dapat mempererat hubungan antar manusia dan menciptakan keakraban yang mendalam. Bintang-bintang bertaburan di langit yang gelap, menambah keindahan suasana malam yang begitu tenang dan damai. Desa Jatinangor, dengan segala keindahan dan ketenangannya, merupakan tempat yang ideal untuk menjalankan kehidupan yang damai dan harmonis. Suatu pagi yang cerah, Syekh Ahmad terlihat sedang membantu para petani membajak sawah. Keringat membasahi keningnya yang mulai berkeriput, tetapi senyum ramah selalu terukir di wajahnya. "Assalamualaikum, Pak Karto," sapa Syekh Ahmad kepada seorang petani tua yang sedang beristirahat sejenak. "Panen kali ini nampaknya melimpah, iya." Pak Karto, dengan kulitnya yang belang-belang karena terik matahari, tersenyum lebar. "Alhamdulillah, Syekh. Berkat rahmat Allah jeung kerja keras urang sadayana." "Alhamdulillah, Syekh. Berkat rahmat Allah dan kerja keras kita semua." Syekh Ahmad mengangguk, "Betul, Pak. Kerja keras itu ibadah. Tapi, kita juga kudu tawakal. Hasil panen mah, anu dibikeun ku Allah. Tapi, kita juga harus tawakal. Hasil panen itu, yang diberikan oleh Allah." Beliau menunjuk ke hamparan padi yang menguning. "Kaya padi ieu, tisatik jadi loba. Iman urang juga kudu terus dijaga, dirawat, dipupuk. Seperti padi ini, dari sedikit menjadi banyak. Iman kita juga harus terus dijaga, dirawat, dipupuk." Siang hari, Syekh Ahmad mengunjungi Bu Aminah, seorang pengrajin anyaman bambu yang terampil. "Bu Aminah," katanya, sambil mengamati anyaman yang sedang dibuat, "anyaman ibu semakin rapi jeung cakep, iya." "Anyaman ibu semakin rapi dan cantik, iya." Bu Aminah, yang sedang asyik menganyam, tersenyum malu. "Alhamdulillah, Syekh. Mudah-mudahan laris manis." Syekh Ahmad mengangguk. "Insya Allah, Bu. Asal jujur jeung kerjanya bener, rejeki pasti datang. Urusan dagang mah, sing penting jujur, lainnya mah urusan Allah." "Insya Allah, Bu. Asal jujur dan kerjanya benar, rezeki pasti datang. Urusan dagang mah, yang penting jujur, lainnya mah urusan Allah." Sore hari, di Masjid Al-Falah yang hikmat, Syekh Ahmad memberikan ceramah. "Sadayana, semua katanya, urang teh hirup di masyarakat anu rupa-rupa. Kudu saling hormat, saling ajar, saling bantu. Kita hidup di masyarakat yang beragam. Harus saling hormat, saling ajar, saling bantu." Seorang pemuda, Andi, bertanya, "Syekh, gimana caranya ngelestarikan tradisi di zaman nu geus maju ieu?" "Syekh, bagaimana caranya melestarikan tradisi di zaman yang sudah maju ini?" Syekh Ahmad tersenyum bijaksana. "Tradisi mah, harta karun urang. Kudu dijaga, tapi ulah kaku. Ambil nilai-nilai nu sae, terus diadaptasi jeung zaman nu ayeuna. Tradisi mah, harta karun kita. Harus dijaga, tapi jangan kaku. Ambil nilai-nilai yang baik, terus diadaptasi dengan zaman sekarang." Malam harinya, di sekitar api unggun yang hangat, anak-anak mendengarkan cerita dari Syekh Ahmad. "Kakek," tanya seorang anak, "naon sih maksudna gotong royong?" "Kakek, apa sih maksudnya gotong royong?" Syekh Ahmad mengelus kepala anak itu dengan lembut. "Gotong royong teh, kaya keluarga besar. Saling bantu, saling sayang, saling ngajaga. Gotong royong teh, kaya keluarga besar."
saling bantu, saling sayang, saling menjaga. Kehidupan di Jatinangor begitu harmonis, berkat gotong royong dan kearifan lokal yang masih terjaga. Syekh Ahmad, dengan kebijaksanaannya, menjadi perekat yang mempersatukan masyarakat. Beliau tidak hanya mengajarkan ajaran Islam, tetapi juga melestarikan tradisi dan nilai-nilai luhur. Jatinangor menjadi contoh desa yang damai, sejahtera, dan penuh berkah, sebuah gambaran ideal harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan sosial. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah dalam Islam. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa berbuat baik. Apa kisah favorit kalian dalam Islam? Bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update video selanjutnya.